Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlika Suci Ramdhani, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musamus Merauke. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membuat materi tentang teks prosedur. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Namun sebelum kita memasuki materi, kita akan lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang kita gunakan, yaitu KD 3.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian indikator pencapaiannya, yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan memahami isi pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan dari sebuah teks prosedur. Sekarang kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian dari teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Contohnya seperti cara membuat nasi goreng, di situ terdapat langkah-langkah atau cara-cara untuk kita memasak nasi goreng mulai dari tahap pertamanya. Nah, tujuan dari teks prosedur memberikan penjelasan tentang tata cara membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu dengan baik. Fungsi teks prosedur adalah memberikan penjelasan tentang cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan lihat ciri-ciri teks prosedur. Pada teks prosedur terdapat ciri-ciri. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Kemudian bersifat objektif. Terakhir, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Dan juga di sebuah teks prosedur biasanya menggunakan kalimat terimpah. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita akan masuk ke isi teks prosedur. Pada teks prosedur terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, lalu material, dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pada bagian pernyataan umum berisikan pengantar atau tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah. Kemudian bagian material, pada bagian ini berisikan alat atau bahan-bahan yang kita perlukan saat melakukan langkah-langkah teks prosedur. Lalu yang terakhir ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pada bagian ini berisikan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Perlu kita ingat bahwa tidak semua teks prosedur memiliki bagian material. Nah, berikut contoh teks prosedur dengan bagian-bagiannya. Kita lihat. Contoh pertama, bagian paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Lalu selanjutnya merupakan alat dan bahan yang merupakan bagian material. Dan yang terakhir merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan atau bagian tahapan-tahapan. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Nah, pada teks ini tidak terdapat bagian material, hanya terdapat pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Selanjutnya menyusun informasi pada teks
prosedur. Nah, seperti yang kita tahu, teks prosedur berisikan langkah-langkah. Nah, jadi saat kita menulis sebuah teks prosedur, kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mencari topik penulisan. Lalu kita mengumpulkan informasi, bisa dari internet, media massa, media cetak, atau langsung berwawancara, atau langsung kita mewawancarai orang yang pakar atau ahli dalam topik yang akan kita tulis. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, kita mengembangkan tulisan kita ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Lalu kita menyusun teks prosedur. Saat menyusun teks prosedur, ada beberapa pedoman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, pastikan instruksi yang dituliskan cukup jelas untuk dimengerti oleh pembaca. Kemudian, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca. Kemudian, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi teks prosedur. Kita lihat contoh teks prosedur berikut, lalu kita akan mengidentifikasinya. Perlu diingat, sebelum mengidentifikasi, kita harus membaca terlebih dahulu teks prosedurnya. Setelah membaca teks prosedur, maka kita akan bisa mengidentifikasi teks prosedur berikut. Nah, kita lihat pada teks berikut terdapat pernyataan umum yang ada pada bagian atau ada pada paragraf pertama. Kita tuliskan paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Lalu, bagian kedua berisi langkah-langkah. Kita tuliskan lagi, bagian kedua merupakan langkah-langkah. Nah, setelah membaca teks prosedur, pasti kita tahu bahwa tujuan teks prosedur tersebut adalah menjelaskan cara memperpanjang STNK melalui mobil samsat keliling. Setelah itu kita lihat apakah teks prosedur ini sudah sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur. Kita lihat lagi bahwa kalimat yang digunakan logis, jelas dan singkat sehingga kita dapat mengerti. Kemudian berisikan langkah-langkah dan bersifat informatif karena memberikan informasi kepada kita tentang cara memperpanjang STNK di mobil samsat keliling. Lalu kalimatnya juga jelas. Jadi teks ini sudah sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur. Nah, itu saja materi pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Jangan lupa untuk selalu membaca agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.